selamat hari Minggu. Selamat baku dapa ulang. Adik-adik sekolah minggu Jemaat Kasen Peniel bersama guru-guru sekolah minggu, juga orang tua yang ada di rumah. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dan mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah sekolah minggu di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang masih dah tidur, bangun jo. Kong yang sebangun, mandi, duduk manis semuanya ya. Siapkan Alkitab, siapkan diri masing-masing karena pagi ini torang akan beribadah. Selamat beribadah bagi kita semua, dan ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu Jemaat Kasen Peniel. Tuhan Yesus memberkati. Pemimpin ibadah di hari Minggu ini adalah Encik Jun Rampen, Encik Nita Imbing, Encik Magda Radang Kilat, Encik Daisy Tangkak Waro. Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam satu hari yang istimewa. Pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020. Wow, adik-adik pasti sudah rindu sekali ya sama kami semua dari Penatua, komisi maupun guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Kasen Peniel sudah siap untuk melayani adik-adik yang sudah siap untuk beribadah di hari Minggu pagi ini. Nah, adik-adik yang kekasih, baiklah, sebelum kita masuk di dalam puji-pujian, kembali Encik mau ingatkan, mungkin ada adik-adik yang masih belum melihat di depan kameranya atau di depan monitor, depan HP, boleh cepat-cepat deh duduk manis. Juga yang masih di luar, silahkan cepat-cepat duduk manis bersama keluarga, mengikuti ibadah. Dan tentunya bagi adik-adik yang mendengarkan melalui speaker, kami percaya Tuhan memberkati kita semua. Nah, sukacita kita di pagi hari ini, mari kita awali dengan puji-pujian. Kita akan menyanyi 3 lagu berturut-turut. Sampai pada
itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Puji Tuhan, 3 lagu sudah kita angkat. Melalui puji-pujian, selalu diingatkan kita memuji Tuhan untuk mengundang hadirat Tuhan. Untuk itu, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita sesuai dengan janjinya. 2 atau 3 orang berkumpul, bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, Ia hadir. Ada amin ya adik-adik ya? Baiklah, mari kita sama-sama masuk dalam doa pembukaan. Kita angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Glory, glory, haleluya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, penuh sukacita dan syukur kembali di pagi yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Keskasen Peniel pada pagi yang indah Tuhan boleh datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus untuk beribadah hari Minggu. Kami mengucap syukur limpah terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, memberikan kami kesehatan dan kekuatan teristimewa, kerinduan untuk beribadah bersama. Bukan kami hanya anak-anak Tuhan, tapi juga sekalipun kami di rumah bersama keluarga Tuhan, kami bersama-sama Tuhan ingin sujud, menyembah, mengucap syukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau memimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga Tuhan ibadah sekolah minggu ini memberkati kami anak-anak dari rayon 1 sampai rayon 6, bahkan kolom 1 sampai dengan kolom 32, dan seluruh orang tua dan jemaat, kami semua dan sekitarnya Tuhan, boleh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sendiri sudah siapkan melalui ibadah pagi hari ini. Biarlah ibadah pagi ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, waktu yang sangat istimewa yang dinantikan oleh kita semua, bahkan keluarga, kita menantikan pelayanan firman Tuhan ya. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita, juga Alkitab, silakan adik-adik disiapkan, karena kita akan sama-sama baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penatua kita yang kekasih, Penatua Yulita Imi. Dalam mempersiapkan diri, hati, dan pikiran kita menyanyi bersama-sama
baca kitab suci, berdoa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Firman Tuhan dan cerita Alkitab. Bina Anak Gemim Pelajaran 37, 13 September 2020. Tema Pembawa Kabar Baik. Judul, Jangan Takut Menjadi Pembawa Kabar Baik. Agar supaya anak menjadi pembawa kabar baik dalam segala keadaan. Nah, anak-anak semua, di pagi hari ini kita akan membaca dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang masih jalan-jalan, Encik minta duduk manis. Siapkan itu Alkitab, tuh. Sudah? Sesiap semua? Oke, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Siapkan bacaan firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, siapkan bacaan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 11. Oke, sekarang orang mau berdoa dulu. Siapkan hati dan pikiran kita semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu bersama guru-guru dan orang tua di rumah kami masing-masing, kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Kau urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, juga ketika kami mendengarkan cerita sebentar, kami semua begitu memahami firman-Mu, karena Roh Kudus yang menolong kami, sehingga juga Tuhan Yesus, kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua, sekarang Encik minta yang ada pegang Alkitab, orang baca sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 11. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes
hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi dan menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, anak-anak di rumah, so siap untuk dengar cerita? Iya, pasti so siap toh semua. Oke, saya buka dah tuh talinya kalau data tutup. Boleh toh? Buka sedikit. Nah, tarik sedikit tuh antena kalau belum dapat signal. Tapi Encik percaya dan aku percaya semua sudah dapat signal di pagi ini. Nah, so baca firman Tuhan tuh ada dengar baik-baik kisah tentang siapa tuh Tuhan Yesus pemurid. Kalau aku tidak ada nama? Betul sekali Encik Jun. Encik Jun bilang Petrus. Nah, paling di rumah ada adik-adik yang menjawab kan. Encik kasih jempol. Mantap. Nah, sebelum lanjut Encik mau tanya dulu Pak adik-adik semua. Siapa di sini waktu dengar kabar tentang virus corona dang? Sekarang masih heboh tuh virus corona. Waktu dengar virus corona kok langsung takut. Nah, itu kan kabar buruk tuh. Ada. Ada kata. Tuh udah duduk di situ ada kata ada dengar, takut. Sedang Encik dengan Kule waktu udah dengar tuh tentang virus corona takut. Bayangkan bang adik-adik semua, bukan cuma satu orang tuh yang meninggal gara-gara virus corona, tapi banyak sekali kan Encik di gereja dapat jawab banyak sekali adik-adik. So lihat tuh di berita, harap-harap nak mau sampai di mohon, ternyata sampai lah ikut Kang. Sehingga akhirnya orang tuh bulan Maret semua belajar di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah gara-gara virus corona. Waktu dengar paling takut sama liding benci. Aduh, takut sekali. Itu DP nama berita buruk. Mar ada tuh jadi pada berita buruk, senang-senang. Yeay, dapat berita buruk. Ada. Punya anda kata. Nah, paling kalau orang dapat dengar berita buruk, semua ketakutan toh. Nah, adik-adik, kalau dapat dengar berita menyenangkan, bagaimana? Encik Jun dan Encik lain di gereja bilang senang kata. Iya no, namanya ketuk berita bahagia. Umpamanya dapat berita kata begini. Oh, itu adik Hartley, dia mau dapat hadiah karena dia rajin sekali ikut ibadah sekolah minggu biar cuma lewat FB, lewat YouTube. Oh, itu adik siapa kute? Ada tuh adik Natalia. Dia lagi manis sekali, dia hebat. Bayangkan dia, biar ketuk sekolah di rumah, mar PR dia baking. Ada le, itu adik Nona Kathleen kata. Dia pandai sekali dia. Biar ketuk belajar di rumah, mar manis-manis dia belajar. Waduh, berita bahagia tuh itu. Kok DP berita bahagia sekalianan begini. Karena rajin-rajin ibadah, biar cuma ibadah online.
karena rajin-rajin belajar, bikin PR, biar cuma belajar dan bikin PR di rumah, mau dapat hadiah. Aduh, berita bahagia enggak itu? Bahagia dong tuh. Nah, tentu kalau dengar berita bahagia semua pasti senang dan sukacita. Oke, anak-anak semua, judul cerita di saat ini adalah jangan takut menjadi pembawa kabar baik. Ulang, apa judul? Jangan takut menjadi pembawa kabar baik. Nah, adik-adik semua mau jadi pembawa berita baik atau kabar baik buat semua orang? Encik harap mau nih, karena anak-anak Tuhan harus begitu toh. Nah, adik-adik semua, cerita hari ini sesuai dengan bacaan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 11 menceritakan tentang seorang murid Tuhan Yesus yang hebat. Nah, kenapa dia hebat? Karena selain dia itu adalah murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di ini Petrusnya dia adik-adik, dia ternyata setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menjadi pembawa berita baik, pembawa kabar baik untuk semua orang yang mau percaya. Pak, siapa? Pak Tuhan Yesus, hebat yang udah jawab. Nah, dia memberitakan ke banyak orang adik-adik, sampai banyak orang yang dengar itu kabar baik tentang Tuhan Yesus, dorang langsung percaya Pak Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah ini percaya atau Pak Tuhan Yesus? Tanya ke mama dan papa di sebelah, mak percaya enggak Pak Tuhan Yesus? Pak percaya enggak? Kong bilang mesti percaya. Nah, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, lanjut adik-adik. Waktu dia sudah menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus, ternyata ada yang mau. Aduh, ternyata kotek dia ada haters, Kang. Tahu tuh haters toh? Ternyata dia ada haters kotek ini Paulus. Siapa dia nama? Raja Herodes. Aduh, ini Raja Herodes ini dia kok adik-adik. So raja tarik mar, pang mangiri. Duseh, apalagi tuh? Pang mangiri, pang marah, pang dendam. Nih boleh nih. Tuh hal-hal begitu kok ada pak adik-adik semuanya, nih boleh nih. Nah, ini Raja Herodes. Dia marah sekali. Selain dia marah ke Tuhan Yesus, dia marah les sekalianan, Pak. Tuh orang-orang yang mau menyampaikan kata berita tentang Tuhan Yesus. Aduh, jahat sekali kan adik-adik begitu. Nah, sampai adik-adik tadi tuh sudah dengar tuh pembacaan. Karena kata dia marah, ini Tuhan Yesus pemurid-murid jam memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kong orang-orang waktu itu lebih banyak yang percaya ke Tuhan Yesus. Dia marah langsung jadi besar. Kong dia bilang, tangkap semua tuh Tuhan Yesus pemurid-murid. Waduh, kong bukan cuma tangkap lagi adik-adik. Apa dia bikin lagi? Selain dia tangkap, dia bikin siksa lagi. Kong ada tuh dah dapat penggal DP kepala, ada kata tuh dah dapat goreng. Aduh, kasihan Kang. Tapi ini Tuhan Yesus pemurid-murid nyanda hilang semangat. Nah, waktu DP tamang-tamang lain, so dianiaya, so meninggal, dorang tetap maju pantang menyerah, termasuk Petrus. Nah, waktu itu kata setelah itu dan orang ini Raja Herodes so marah-marah. Dan Raja Herodes bilang, tangkap dia. Duh, dapat tangkap adik-adik itu Petrus. Kok dapat masuk di dalam penjara. Nah, lihat di gambar nih, itu Petrus di dalam penjara. Adik-adik bayangkan, itu penjara dulu nak sama dengan penjara sekarang. Kalau penjara sekarang ada tempat tidur, kangen Cici. Sekarang ada tempat tidur bagus, mar dulu. Ada tuh penjara di dalam tanah malahan. Kompe siksa lagi orang, tidur di tanah le. Belum dong petangan, ada apa? Ada kata belenggu atau ada rantai. Kalau sekarang itu di penjara, Anjir pernah ke Bali di penjara nyanda ada ika-ika begitu. Mar waktu Petrus yang Petrus petamang-tamang, aduh, ini di kerajaan Romawi ini ndak main-main adik-adik. Dapat siksa di dalam penjara. Petrus lah dapat ika lagi. Ini belenggu kata dia tangan dia rantai. Bayangkan, mesti putus begini susah. Waktu itu dapat masuk kasihan di penjara dia. Kong DP penjagaan, waduh ketat sekali. Ada bilang tadi sampai 4 toh
Satu, penjagaan kata di dalam dan di luar dah jaga. Bayangkan, bukan cuma Petrus sendiri dah tinggal di dalam penjara. Coba lihat waktu gambar. Tuh, mar ada pengawal di dalam penjara deh. Di muka lay pintu penjara. Dorang dah jaga baik-baik nih Petrus karena dong so tahu kata, dorang takut jang ini Petrus lari. Tapi adik-adik, selama Tuhan berkenan, ini hamba Tuhan mau menyampaikan kabar baik, apalagi ini hamba Tuhan dengar-dengaran tuh, tetap dia akan menolong. Itu Tuhan, orang Tuhan yang hebat akan menolong tuh. Serta semalam karena Petrus rencana, kalau semua perayaan hari raya roti tidak beragi, kalau kelar kote, baru kata dia mau hadapkan kata ini Petrus di muka banyak orang. Dia kasih mau begging sama dia waktu Tuhan Yesus Kang diadili di banyak orang. Nah, karena kok dulu hukum paling kuat kata itu, jadi hadapkan di muka banyak orang. Nah, dia rencana begitu adik-adik, tapi Tuhan berkehendak lain. Apa Tuhan berencana? Waktu malam atau satu malam sebelum ini Petrus mau diadili di depan banyak orang, lihat baik-baik di gambar adik-adik semua. Bayangkan adik-adik, itu Petrus dapat tamu. Petrus masih datang sono, coba lihat baik-baik di gambarnya masih ada tidur tuh. Tiba-tiba datang siapa? Datang malaikat Tuhan. Adik-adik, datang malaikat Tuhan. Mar tuh penjaga-penjaga datang sono, biar dapat diri mana datang sono begini dorang semua. Datang malaikat Tuhan. Kong kasih bangun Pak Petrus. Petrus bangun. Ambil jangan pakai baju. Marco sebelum dia suruh pakai baju, ambil DP jubah. Petrus pe rantai yang ada tak ika dan Pak Petrus pe tangan langsung apa? Gugur, firman Tuhan bilang. Itu rantai tak buka bukan karena Petrus pe kekuatan, tapi siapa pe kekuatan? Tuhan pe kekuatan. Betul sekali adik-adik. Nah, setelah tak buka itu rantai, itu malaikatnya nak bilang simsalabim abrakadabra ya. Dengan kuasa Tuhan yang hebat, ikut tak buka adik-adik semua tanpa bilang apa-apa lagi tuh. Tak buka itu rantai di tangan. Dia bilang Petrus ambil jangan baju, capatus tuh, selops tuh, atau pokoknya Petrus perlengkapan yang ada talapas di situ tuh kan. Kalau jadi tahanan waktu dulu cuma kasih pakai dorang pe baju udah saya buka semua, pakai tuh yang baju tahanan di situ. Nah, anak-anak bayangkan serta tabuka Petrus kok ambil dia dengar waktu tuh malaikat dah suruh tuh dia kok pakai DP jubah, DP selopka sepatu dan sebagainya dia kok pakai semua. Setelah dia pakai kok malaikat bilang mari Jo semua keluar. Bayangkan Petrus harap-harap dapat mimpi kata dia. Padahal itu apa? Sesuatu yang nyata yang betul-betul terjadi. Kong adik-adik semua bayangkan Petrus langsung ikut malaikat berjalan keluar. Serta sampai di luar itu gerbang lagi kita buka sendiri, itu gerbang utama di penjara. Serta dia tak buka adik-adik, Petrus baru sadar ketika juga malaikat hilang atau menghilang pergi. Petrus baru sadar ternyata itu bukan mimpi tapi adalah sesuatu yang nyata. Dan di situ Petrus bilang, dia kata baru yakin bahwa ini dan di ayat 12 di ayat 11 orang baca bersama-sama. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Nah, di ayat 11 itu dia bilang bahwa kata Petrus baru tahu betul-betul, karena pertama diharap itu cuma mimpi. Dia baru tahu betul-betul ternyata memang kata Tuhan ada suruh kata, ada utus itu malaikat untuk mau menyelamatkan Petrus. Sehingga ketika Petrus bebas, dia lanjut mengabarkan tentang
Tuhan Yesus. Nah, adik-adik lewat cerita di pagi hari ini mau ajak orang semua supaya jadi anak-anak yang nyandak takut-takut memberitakan kabar yang baik. Jangan kabar bohong atau kabar hoax nih, tapi kabar baik. Jangan tuh kabar-kabar yang meresahkan. Mau sebentar mangdeng dia. Siapa dia kan ada baju bebek saya. Jangan kabar begitu. Atau bilang, turun ke tuh, nak usah coba dekat waktu tamu ke satu ini. Siapa mau nih tahu? Dia belum tahu baca. Aduh, itu kan kabar yang tidak baik. Apalagi mau bahina orang. Tidak boleh nih adik-adik. Tapi jadilah pembawa kabar baik, kabar sukacita, bukan kabar bohong. Apalagi kabar-kabar yang meresahkan tuh. Sama dengan rupa bagi ini tuh. Tuh orang pe teman tuh berando. Siapa dia ada dapat juara. Bagus tuh begitu. Atau tuh orang pe tamandang di rayon Efrata sana, itu Jeremia. Siapa tuh Jeremia? Dia sudah jago berdoa. Nah, kabar-kabar yang baik, kabar yang memberi sukacita buat orang, bukan kabar-kabar yang meresahkan. Apalagi kalau dengar kamari tuh bilang begini, jangan katapi badeka tuh di rumah situ, kayak ada corona tuh tanta di situ, atau ada corona tuh om di situ, jangan dekat pada orang. Atau bardalia katu soto tuh tetangga ada pi rapid test kata, dong sudah bilang, corona dia, jangan dekat. Tidak boleh seperti itu tapi jadilah pembawa kabar baik, pembawa kabar sukacita dari Tuhan Yesus. Bahkan orang sanggup jadi orang yang sanggup mau kasih tahu tentang Injil Tuhan banyak orang, supaya lewat orang kelakuan yang baik orang banyak akan bersukacita, terlebih lagi akan mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Boleh adik-adik di rumah? Iya, demikian untuk cerita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah adik-adik, dahsyat sekali ceritanya ya. Luar biasa. Petrus yang tadinya di penjara, Tuhan lepaskan melalui malaikat. Waduh, indah sekali. Firman Tuhan tadi penuh kuasa. Wah adik-adik, mari kita sambut dengan penuh sukacita kabar baik ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita menghafal ayat dengan Cik Mahda dalam kilat, kita awali dengan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Menghafal ayat firman Tuhan bersama Encik Magda. Ya adik-adik, orang so dengar cerita Alkitab tadi yang begitu indah. Orang so baca Alkitab sama-sama. Nah saat ini kita akan membaca, menghafal ayat. Ya, kita buka Alkitab kembali dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Ya, orang baca sama-sama 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Nah sekali lagi adik-adik, orang ulangi satu kali lagi, habis itu adik-adik hafal Kita ulangi lagi 2 Timotius 4
ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Kita ulangi lagi. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Kita ulangi lagi. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Nah, sekali lagi adik-adik, orang ulangi satu kali lagi, habis itu adik-adik hafal nih. Kita ulangi lagi. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Dan doa syafaat pada pagi yang indah ini akan dipimpin oleh Encik kita yang kekasih, Encik Desi Tangkawarau. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur di pagi hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan baik yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja yang boleh menangkap siaran kami ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang begitu indah, di mana kami diajarkan Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada, seharusnya lah kami memberitakan firman-Mu. Walaupun kami masih anak-anak kecil, tetapi biarlah melalui tindakan, pikiran, perkataan dan perbuatan kami sudah mewartakan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah yang boleh kami dengarkan, yang telah dibawakan oleh Encik Penatua Yulita oleh Indi. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan untuk semua program anak sekolah minggu Gemim, Sinode Gemim. Kiranya Tuhan yang akan memberkati guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu di mana saja berada, agar supaya dalam menjalani pandemi corona ini Tuhan, kami tetap bertekun selalu mencari Tuhan di mana saja kami berada Tuhan, kami tidak melupakan Tuhan. Karena itu Tuhan, melalui hari-hari seperti ini kami selalu mencari Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan Tuhan saat ini untuk kalau ada orang yang sakit, anak-anak sekolah minggu yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, biarlah Tuhan berkenan memberkati mereka semua, agar supaya memberkati obat-obat yang dipakai, agar supaya kesembuhan yang berasal daripada Tuhan kiranya menjadi bagian mereka. Demikian juga untuk semua orang tua, kiranya Engkau memberkati mereka dengan pekerjaan mereka masing-masing, agar dapat menuntun, membimbing anak-anak sekolah minggu kami ini, sehingga mereka boleh menjadi anak yang berguna, menyenangkan akan hati Tuhan. Bapa di surga, saat ini untuk orang-orang yang bersukacita karena berhari ulang tahun, ataupun sukacita yang lainnya, biarlah Tuhan yang akan memberkati, yang akan
memberkati akan sukacita yang telah mereka rasakan hari ini. Bapa di surga, kami juga mendoakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Tuhan, memberikan hikmat agar supaya dia dapat memimpin kami bangsa Indonesia dengan segala baik. Dan teristimewa menjalani hari-hari virus corona ini, Tuhan, biarlah kami selalu menjaga kesehatan dan biarlah kami tetap bekerja dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga Tuhan, jika Tuhan berkenan, kami dapat terhindar dari berbagai macam sakit penyakit teristimewa virus corona ini. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan karena kemurahan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa syukur kami yang selalu kami bawa kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyi Generasi Bagi Kristus. Diundang semuanya berdiri, kita ikuti gerakannya. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnaf hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnaf hati, buat Yesus tersenyum, bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, menjadi teguh. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, tapi hidupku hanya bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnaf hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnaf hati, buat Yesus tersenyum, bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, menjadi teguh. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, tapi hidupku hanya bagi Kristus. Doa berkat. Terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu pagi hari ini telah selesai. Anjir minta adik-adik semua di rumah untuk tetap menjaga kesehatan, selalu pakai masker, banyak minum air putih,
makan makanan yang bergizi, berolahraga dan istirahat yang cukup. Demikianlah terang ibadah pagi hari ini. Sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.